الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, iblis itu selalu menipu. Apa yang Allah katakan selalu dimentahkan oleh iblis. Ketika Allah menyuruh hambanya ke barat, iblis pasti ke timur. Kalau ke timur, pasti ke barat. Seluruh yang dilakukan oleh iblis adalah menipu, diputar, dibalikkan. Contoh pertama, ketika Allah melarang Adam dan Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Tentu Allah sudah tahu kalau mendekati pohon itu diusir dari surga. Hidup di bumi yang harus mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, tidak ada yang menyediakan, tidak ada yang melayani, menanam sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Beda jauh dengan surga. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Dibalik. Illa an takuna malakain atau takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, tahukah kalian berdua kenapa kalian dilarang mendekati pohon itu? Karena Allah gak mau kalian berdua jadi malaikat, jadi kekal. Kalau kalian mendekati pohon itu, kalian jadi kekal di surga. Lihat, dibalik, ditipu Adam dan Hawa. Nah, pagi ini insya Allah kita akan membahas contoh-contoh bagaimana iblis memutarbalikkan. Yang mestinya ke selatan dia suruh ke utara, yang mestinya menyuruh membesarkan Allah, dia mensucikan Allah. Kan nggak boleh. Ya. Dalam sholat misalnya ada tempat di mana kita bertasbih, ada tempat di mana kita membesarkan Allah. Bolehkah kita rukuk membaca Subhana Rabbiyal A'la? Bolehkah kita sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim? Ya, ada tinggi, ada besar. Tentu tidak boleh. Walaupun sama-sama memuji. Nah, di sini iblis sukses menipu manusia, tidak terkecuali kaum muslimin. Kaum muslimin pun ditipu. Ambil contoh, mana yang benar? Menghadap Allah dengan menyebut nama manusia, apa menghadap manusia dengan menyebut nama Allah? Ini bagian dari akidah, bagian dari tauhid. Kalau ini salah, fatal akibatnya. Bisa apa? Syirik. Syirik. Ya. Salah dalam hal akidah kan syirik. Benar dalam hal akidah apa namanya? Tauhid. Bertauhid itu berarti benar akidahnya. Ketika akidahnya tidak benar, syirik. Ya. Bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar. Bisa keluar dari Islam.
menghadap Allah dengan menyebut nama manusia, atau menghadap manusia dengan menyebut nama Allah? Yang benar adalah menghadap manusia dengan menyebut nama Allah. Ini dibalik oleh iblis, dan saudara-saudara kita tertipu. Berapa banyak yang menghadap Allah? Ya Allah, Allahumma bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aghithna, aghithna. Ini sering kita dengar. Tawasul lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh yang sudah mati. Dia menghadap Allah, tapi bawa-bawa nama manusia. Itu yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya Allah, dengan keagungan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan ketakwaan Rasulullah, ilmunya Rasulullah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan Rasulullah, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunkanlah hujan ya Allah. Apa seperti itu? Apa iya Rasul pernah mencontohkan ya Allah dengan kemuliaan Adam, dengan kemuliaan Musa, dengan kemuliaan Ibrahim, Isa alaihi wassalatu wassalam, turunkanlah hujan? Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat. Kenapa? Allah Maha Besar dan Allah Maha Berkuasa, dan tidak ada yang besar di hadapan Allah. Seolah Nabi Ibrahim itu besar, Nabi Nuh itu besar, Nabi Muhammad itu besar di hadapan Allah. Tidak. Semuanya kecil di hadapan Allah. Manusia terbesar adalah Rasulullah SAW, betul. Nomor dua adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Nuh, dan seterusnya. Besar manusia-manusia besar itu. Di mana? Di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Di hadapan Allah kecil semua. Kalau Nabi Ibrahim itu besar di mata Allah, di hadapan Allah, barangkali Allah nggak tega, nggak enak menyesatkan ayahnya. Kalau Nabi Nuh itu besar di hadapan Allah, barangkali Allah tidak akan tega, ya minimal nggak enak menyesatkan anaknya. Begitu pula Rasulullah SAW, Allah biarkan beliau menangis sedih, meneteskan atau berurai air mata ketika Allah sampaikan kepada beliau lewat Jibril bahwa ayahnya, ibunya kekal di neraka. Sedih sekali beliau. Allah gak peduli. Padahal kalau Allah mau balik, gampang. Surga neraka milik Allah. Siapapun yang akan dimasukkan ke dalam surga terserah Allah. Allah gak mau. Allah gak ada rasa sungkan, gak enak karena Rasulullah terlalu besar di hadapan Allah. Gak ada. Semuanya kecil. Oleh karena itu jangan sebut-sebut manusia ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya. Nah, sebaliknya, ketika kita berhadapan dengan manusia, bawa nama Allah. Siapa contoh? Zainab. Zainab, kalau tidak salah, pernah kita baca hadisnya di majelis ini, bagaimana Zainab memohon kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk hadir, datang ke rumah Zainab, karena anaknya Zainab, berarti cucu Nabi ya, sakit parah, akhirnya meninggal. Nabi nggak berkenan. Nabi nggak berkenan hadir. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar. Nabi cuma menitipkan kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sunnah bagi kita mengucapkan kalimat ini kepada orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya, dan seterusnya. Contohkan oleh Nabi SAW. Nah, karena Zainab tahu Rasulullah tidak berkenan, maka Zainab mengirim lagi utusan.
dengan berpesan kepada utusan untuk sekali lagi memohon Nabi hadir ke rumah Zainab dengan menyebut nama Allah, dengan kalimat wallahi ya Rasul, aku mohon Anda berkenan datang ke rumahku. Demi mendengar nama Allah disebut di hadapan beliau, dan Allah Maha Besar, untuk memuliakan membesarkan Allah, akhirnya yang tadinya beliau tidak berkenan datang, akhirnya beliau datang. Itu yang benar. Berhadapan dengan manusia dengan menyebut nama Allah. Saat kita meminta memohon, sepertinya nggak baik Pak kalau Bapak mau melaksanakan ini. Kasihan karyawan-karyawan kita, nanti banyak yang di PHK misalnya. Nah, kata atasan kita, direktur kita, enggak, saya udah tekad bulat begini ya. Demi Allah Bapak, bawa nama Allah, demi Allah Bapak, saya mohon Bapak batalkan keputusan ini. Nanti banyak karyawan yang akan di PHK misalnya. Nah, itu yang sunnah. Bukan menghadap Allah bawa-bawa nama orang. Walaupun orang itu orang terbesar di muka bumi, termulia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, gak ada contoh. Gak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat melakukan hal seperti itu. Terbalik gitu. Yang benar sekali lagi, menghadap manusia, memohon kepada manusia dengan menyebut nama Allah. Itu yang benar, itu yang sunnah. Ini sekedar contoh ya. Contoh-contoh lain tentu banyak. Kita ambil contoh sederhana yang orang bilang sepele. Tapi ingat, dalam hal agama, halal haram, sunnah bid'ah, tidak ada yang sepele. Tidak boleh kita mengatakan ini hal sepele, remeh, nggak usah dibahas, nanti kaum muslimin jadi pecah hati dan sebagainya. Nggak boleh. Masalah usolli, masalah nawaitu, masalah kunut subuh, masalah zikir berjamaah, ini bukan masalah sepele, ini masalah agama. Benar-benar ya salah-salah, sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Syirik katakan syirik, tauhid katakan tauhid. Nggak ada ini masalah sepele, nggak perlu dibahas. Tidak ada. Imam Ahmad pernah ditanya tentang satu permasalahan, kemudian beliau tidak bisa menjawab. Lalu beliau buka-buka musnad beliau. Kita tahu musnad beliau luar biasa sulitnya, karena tanpa bab, tanpa judul, tanpa kitab. Al-Bukhari kan ada kitabul buyu, kitabus sholah, ada bab ini, bab ini. Jadi kan bisa dicari sesuai babnya, judulnya, kitabnya. Musnad Ahmad tidak ada, maka sulit sekali. Berjam-jam beliau membuka ini sampai larut malam. Mungkin orang ini kasihan kepada Imam Ahmad, habis waktu hanya untuk menjawab pertanyaan dia. Akhirnya orang berkata, ya sudah Syekh, nggak usah diteruskan ya. Ini masalah kecil bagi saya, ini sepele. Amarah beliau dengan mengatakan, jangan engkau katakan sepele dalam masalah agama ya. Masalah menunjuk dengan jari, digerakkan atau tidak, bukan masalah sepele. Justru proyek yang triliunan itu kecil, sepele dibandingkan dengan masalah pahala dan dosa. Cuma kita kan belum merasakan. Kita belum merasakan. Nanti ketika kita sudah di akhirat baru mirip-mirip kita ketawa, kita mentertawakan diri kita sendiri ketika kita ingat dulu waktu TK misalnya, marah, emosi, meluap-luap, teriak-teriak, bahkan caci maki, hanya gara-gara rebutan mainan, rebutan boneka. Kita teringat dulu waktu TK, mungkin kelas 1 SD,
sampai guling-guling. Kita senyum, ya kita mentertawakan diri kita. Ini akan terulang lagi, bahkan lebih dahsyat lagi. Kita akan malu mentertawakan diri kita sendiri saat dulu kita berebut proyek triliunan, misalnya 5 triliun, 10 rebutan proyek. Kita ingat, ya nanti kita malu mentertawakan diri kita sendiri. Bangkai kambing buat rebutan, sampai tega menyuap, tega sikut sana sini, tega menjilat, tega bohong, cuma gara-gara bangkai kambing. Cuman sekarang kita masih seperti anak TK itu, belum merasakan. Maka begitu semangatnya kita, nanti kita akan sampai kepada waktu di mana kita akan mentertawakan diri kita sendiri. Ya, contoh walimah atau makan-makan berhubungan dengan safar. Ya. Mana yang benar, mana yang sesuai. Walimah dulu, baru berangkat safar. Apa safar dulu, begitu pulang walimah? Mana yang benar? Safar dulu. Antum ke Mekah, antum ke Madinah, antum ke Malaysia, antum ke Surabaya. Begitu pulang, undang makan, teman dekat, tetangga, saudara. Itu yang sunnah. Sekarang terbalik. Banyak saudara kita mau berangkat haji, mau berangkat umrah, walimah dulu. Walimah itu safar. Mereka bilang, apa ini? Terbalik. Bukan sunnah Nabi SAW. Yang sunnah Nabi, safar dulu. Sebulan safar, baru walimah. Ini dari tidak bisa ditentang dengan rokyu. Ya iya, kalau pulang, siapa tahu mati di sana. Makanya udah walimah dulu. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa dalil di tentang dengan rokyu. Karena kita beragama itu pakai dalil, dan tidak boleh ada kias dalam masalah ibadah makhbar. Kenapa saudara-saudara kita berani mengadzankan mayat di telinga sebelah kanan, Omar di telinga sebelah kiri, padahal tidak ada satupun riwayat, apalagi yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, yang aslalahu, tidak ada. Tapi begitu beraninya saudara-saudara kita mengazankan mayat saat mayat itu mau ditutup dengan tanah. Kenapa? Karena pakai kias. Yang dikias bukan pun hadis dhaif, yaitu mengazankan bayi. Mengazankan bayi ada hadisnya, cuman kan didhaifkan oleh Syalbani. Syalbani mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Ya, karena mereka memang umumnya tidak peduli, yang penting hadis. Dhaif-dhaifkan hadis katanya. Ya. Mereka nggak tahu dhaif itu diragukan, apakah ini betul sabda Nabi atau bukan. Sedangkan Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, amalkan yang tidak meragukan. Kan ragu. Betulkah Nabi bersabda seperti ini? Karena di antara perawinya itu ada yang berdusta, ada yang terputus, mengkote, ada yang begini. Para ulama ahlul hadis yang tahu. Kita cuma terima matanya saja. Dhaif, ya sudah. Maudhu, ya sudah. Masa kita nggak boleh sikoh dengan Syalbani, Syabin Bas, Imam Bukhari. Ya. Kita sikoh. Imam Malik mengatakan Umar memerintahkan sholat tarawih 23 rakaat, hadis dhaif. Nah, kita percaya dengan Imam Malik, selesai. Kurang kita nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, ya kan? Termasuk Syalbani mengatakan hadis mengazankan bayi dhaif, ya sudah. Masa kita nggak boleh sikoh dengan beliau? Ya. Kecuali kita punya ilmu. Oh, kata siapa dhaif?
benar sahih, begini, kita bantah ucapan Syalbani, silakan. Kalau memang punya ilmunya. Ya. Nah, berangkat dari hadis dhaif ini yang mereka tidak peduli sahih atau dhaif, yang penting ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dikiaskan. Ketika pertama kali datang ke muka bumi diazankan. Bagaimana ketika meninggalkan dunia ini sama diazankan. Nah, itu gara-gara kias. Padahal dalam ibadah tidak boleh ada kias, ibadah makhluk. Ya. Kemudian siapa yang disuruh bikin makanan dan diberikan kepada siapa? Jawabnya, para tetangga, para saudara, teman-teman disunahkan bikin makanan. Disuguhkan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Kepada sahibul mayyit, kepada keluarga yang ditinggal mati. Mana dalil? Isna'ut ta'am li ali Ja'far fa innahum mas'ulun. Bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, gugur, syahid insyaallah di perang Mu'tah, disusul oleh Zaid bin Harisah, Abdullah bin Ruwahah, 3 komandan pasukan yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam, 3-tiganya gugur. Bahkan Nabi memerintahkan kepada tetangga-tetangga untuk bikin makanan, untuk disuguhkan, diserahkan kepada keluarga Ja'far. Nah, ini dibalik oleh kaum muslimin hari ini, dibalik. Keluarga mayat disuruh masak-masak, makanannya disuguhkan kepada siapa? Kepada tetangga-tetangga, teman-teman yang pada datang ke rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Siapa yang merubah, membalik seperti ini? Siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis. Ya. Yang paling senang memutar balikkan syariat adalah iblis. Karena ketika bertentangan dengan maunya Allah, kan jurusannya neraka. Jurusannya neraka. Nah, itu tujuan besar iblis. Cita-cita besar iblis adalah mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka bersama dia. Dan itu sudah bertekad bulat dan diucapkan di hadapan Allah. Fa bi'izzati, demi keagunganmu ya Allah, la aghyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua. Dengan sebab aku diusir dari surga, dengan sebab Adam, maka dendamku kepada Adam dan keturunannya tidak akan pernah habis. Akan aku goda, akan aku tipu semuanya. Bukan hanya orang kafir sudah jelas ya. Barangkali iblis, setan hanya menambah saja. Kalau ada orang kafir berzina, ya baguslah. Kalau ada orang kafir minum khamar, berjudi, membunuh, baguslah. Kalau nggak zina, nggak minum khamar, nggak berjudi, malah orang kafir ini dermawan, baik, rajin menolong, ya, tetap saja kalau kafir pasti kekal di neraka. Maka iblis tidak terlalu menghabiskan waktu untuk menggoda orang kafir supaya berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh. Karena tidak usah pakai itu semua, pasti kekal di neraka. Maka tenaga iblis dihabiskan untuk apa? Menipu kaum muslimin, menipu orang-orang yang beriman. Ini salah satu tipuan. Syariat dijungkir balik, dirubah-rubah. Ya. Kemudian siapa yang berhak mengambil keputusan dalam rumah tangga? Mau pergi kemana, mau pulang kampung kemana, mau makan apa,
anak sekolah di mana, dan seterusnya. Yang berhak memutuskan siapa? Suami apa istri? Tentu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau, terus iblis itu selalu memutar-balik. Maka berapa banyak dari kaum muslimin menyerahkan keputusan kepada istri. Dan ini awal mula keburukan. Musyawarah boleh, diskusi boleh, nanya boleh, tapi keputusan terakhir tetap di suami. Buat apa ada kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu menjadi pemimpin, wanita yang dipimpin. Pemimpin itu apa sih? Menetapkan keputusan, bukan bekerja. Kalau bekerja ada bawahannya, raja, presiden, khalifah, amirul. Cuma menetapkan keputusan. Yang kerja tentu bawahannya. Keputusan dibangun apa tidak, diteruskan apa tidak, dan seterusnya. Keputusan ini ada di presiden, raja, khalifah, amirul mukminin. Yang kerja tentu bawahannya. Gitu ya. Maka hari ini kita saksikan keburukan rumah tangga. Ketika apa? Ketika keputusan itu diserahkan kepada istri. Ya. Mestinya kita didik istri kita supaya taat kepada suami. Jangan jangan terlalu baik sangka bahwa istri kita itu hafalannya kuat. Pasti dia tahu lah hadis salat khamsah wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha. Kalau udah sering ngaji, jangan, walaupun mungkin hafalannya kuat, lebih kuat dari kita, tetap diingatkan bahwa seorang istri itu nanti akan dipersilahkan oleh Allah masuk surga dari pintu mana saja. Ini keutamaan siapa kalau antum masih ingat? Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, adakah manusia yang dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja? Nabi mengatakan, arju an takuna minhu. Aku berharap engkau. Abu Bakar luar biasa, manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul. Tentu sulit sekali bagi kita untuk menyamai Abu Bakar. Nah, istri kita, para wanita akan diperlakukan seperti Abu Bakar. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja, cuma dengan melakukan 4 hal. Ya, salat khamsah, wa shamat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ta'at zawjaha. Salat 5 waktu, nggak usah mikir qobliyah, ba'diyah, tahajud dulu lah, 5 waktu aja dulu. Tambah lagi tentu lebih baik. Salat syahraha, puasa Ramadan. Nggak berpikiran Senin Kamis, Ayyamul Bid, 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, cukup puasa Ramadan. Wafidat farjah, menjaga farjinya, menutup auratnya. Terakhir wa ta'at zawjah, taat kepada suami. Apa maksudnya? Apapun keputusan suami, taat. Walaupun barangkali tidak sesuai dengan kemauan dirinya, tapi ini maunya suami. Insya Allah berkah rumah tangga seperti itu. Ini dibalik. Memang kerjaan iblis seperti itu, terus nggak suka syariat itu berjalan semestinya. Balik. Sampai punya duit banyak, ada saudara atau teman minjem, ya, bilangnya apa? Tanya yang di rumah dulu. Duit dia, ya, ngasih temen sodako sama saudara ketika mau ada yang minjem. Pakai nanya istri dulu.
ya. Dan ini ya. Kayaknya dia disetir. Jangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau diserahkan kepada wanita ini dalam skup besar negeri, maka sudah jelas ancaman Allah lewat lisan Nabi. La yufliha qaumun wala amrahum bimra'atan. Tidak akan jaya satu kaum, tidak akan besar satu kaum, artinya pasti akan binasa. Ketika apa? Ketika menyerahkan urusannya kepada seorang wanita, ketika menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin. Dan itu sudah banyak terjadi. Kejadian pertama siapa? Kisra, ya. Bukan Kaisar, Kisra. Bukan Romawi tapi Parsi. Ketika Kisra memilih anak perempuannya untuk menggantikan dirinya. Disitulah asbabul wurud sampai Nabi bersabda seperti itu. Dan betul, nggak lama hancur. Sampai hari ini. Sekarang kan nggak ada lagi kerajaan Parsi. Tinggal kenangan kan. Di samping doa Nabi karena menyobek-nyobek surat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Romawi kan masih. Heraklius Azimur Rum, pembesar Romawi ini sangat menghormati surat Nabi, bahkan memuji-muji Nabi, bahkan bersumpah demi Allah, jika benar apa yang engkau katakan tadi wahai Abu Sufyan. Kan dia banyak bertanya tentang Rasulullah kepada Abu Sufyan yang waktu itu ada di Syam. Syam waktu itu ibu kota Romawi. Demi Allah, jika benar yang mengaku Tuhan, yang mengaku Nabi terakhir yaitu Muhammad benar seperti itu, wallahi kekuasaan dia akan sampai ke tempat yang sedang aku injak gitu. Dan betul. Maka Allah awetkan kerajaannya sampai hari ini. Masih ada Romawi kan? Roma masih ada. Dan nanti akan dikalahkan. Nabi dengan tegas mengatakan ketika ditanya mana yang lebih ditaklukkan dulu oleh kaum muslimin, ya, antara Rom apa Konstantin, ya. Artinya dua-duanya akan dikalahkan, cuman mana dulu itu. Kita lanjutkan tentang baiat. Sekarang seolah pemimpin itu disuruh sumpah setia, gitu ya, akan membela kepentingan rakyat, akan begini, gitu kan? Apa istilahnya, sumpah jabatan. Padahal yang benar, yang disumpah itu siapa? Yang harus membaiat sumpah setia itu siapa? Rakyat. Justru rakyat yang harus bersumpah. Untuk apa? Untuk sami'na wa ata'na. Ya. Maka ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah oleh beberapa belas orang di Saqifah Bani Sa'idah, berbondong-bondong kaum muslimin mendatangi Abu Bakar bersumpah setia. Kami siap sami'na wa ata'na. Begitu pula ketika Umar terpilih, ketika Utsman terpilih, Ali terpilih, dan seterusnya. Jadi yang disuruh sumpah setia itu rakyat untuk taat kepada khalifah. Nah, sekarang dibalik. Jadi para presiden, para pemimpin, para pejabat disuruh sumpah setia untuk membela kepentingan rakyat. Sepertinya bagus. Tapi karena melanggar syariatnya, terjadilah apa yang terjadi. Sepertinya bagus kan, secara rohyu kita. Tapi kita yakin bahwa tidak ada kebaikan kecuali mencontoh Rasul dan para sahabat. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ya pasti tidak baik, pasti itu buruk. Dan ternyata ya, mana ada pejabat yang tidak disumpah hari ini. Sumpahnya bagus kan, setia kepada negara,
membela kepentingan rakyat dan seterusnya. Apa yang terjadi? Jauh panggang dari api. Nah ini keluar dari sunnah, dibalikkan syariat itu. Ini menarik tentang dalil Maulid Nabi. Saya kira antum pernah dengar orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, dalilnya apa? Rasulullah puasa hari Senin. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiran. Dengan jawaban Nabi, mereka menyimpulkan, berarti merayakan hari kelahiran sunnah. Nabi yang mencontohkan dengan cara puasa. Siapa yang ngajarin mereka ngomong seperti ini? Siapa lagi kalau bukan iblis? Karena ini terbalik. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara puasa? Sejak kapan? Di mana-mana yang namanya merayakan sebuah hari, hari pernikahan, hari ini, tentu dengan cara makan-makan, sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha dirayakan oleh Nabi dan para sahabat dengan apa? Makan-makan, pakai pakaian yang paling bagus, bersenang-senang, idhar surur, menampakkan kesenangan. Itu sunnah. Justru jangan menampakkan kesedihan, jangan ada tangisan air mata, yang ada senang, tertawa, ngobrol jenaka dengan teman, dengan saudara yang jarang ketemu, kan senang, makan-makan. Begitu perayaan. Maka termasuk tipuan iblis juga, hari raya habis sholat Id disuruh ke kuburan. Nah ini talbisul iblis. Siapa yang nyuruh habis sholat Id ke kuburan? Ziarah kubur itu sunnah, silakan 360 hari. Kenapa milih habis sholat Id? Ini hari senang-senang. Namanya ke kuburan, tentu ingat ibu kita sudah meninggal, ayah kita, kakek kita, nenek kita, anak kita satu-satunya sudah meninggal, tentu sedih. Bukan waktunya kemarin-kemarin atau nanti. Ini waktunya bersenang-senang. Nah, itulah iblis selalu menipu kita agar kita melakukan sesuatu yang keluar dari syariat. Ya. Dan itulah ahlul bidah, ya. Kata Syekhul Islam, kullama tasdadillu firqatun bidalilin, setiap kali satu firqah berdalil dengan sebuah dalil, maka faddalilu nafsuhu alaiha lala, justru dalil yang mereka pakai itu membinasakan mereka, menghancurkan mereka, menampar mereka, bukan membela mereka. Tadi yang berdalil, yang merayakan Maulid Nabi berdalil bahwa Nabi hari Senin, hari kelahiran beliau puasa, justru ini menampar hujah mereka. Berarti Nabi tidak sedang merayakan hari kelahiran beliau, orang puasa. Ya, maka itu tadi, ya, ahlul bidah itu meraba-raba. Karena sifat ahlul bidah itu apa? Beramal. Nanti kalau dibantah, baru cari ilmunya. Gitu. Jadi yang dilakukan itu taklidul a'ma, taklid buta. Guru-gurunya melakukan, syekh-syekhnya melakukan, ormasnya, madhabnya melakukan, ya sudah ikut-ikutan. Lalu ada bantahan dari orang lain, baru cari-cari dalil. Namanya nyari-nyari, tentu sekenanya. Ya tadi sekenanya. Main comot sana, comot sini. Itu rapuh sekali dalil itu. Dan itu keluar dari pembesar-pembesar mereka. Bahwa Rasulullah merayakan Maulid Nabi sepekan sekali. Kita setahun sekali, ya wajar. Innalillah. Ya. Hukuman yang selanjutnya, ya. Hukum
mana yang ditampakkan kepada kaum muslimin, waliyashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, mana yang dipertontonkan kepada kaum muslimin, pelaksanaan hukumannya, eksekusinya, apa jalan cerita dia melakukan kemaksiatan, pembunuhan, pemerkosaan, tentu eksekusinya. Waliyashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, hendaknya kaum muslimin menyaksikan hukuman tersebut. Yang dimaksud di sini dirajam orang yang berzina, atau dipotong tangan, atau dicambuk, atau dipenggal lehernya karena dia pembunuh. Apa? Saksikan kepada kaum muslimin. Adapun jalan cerita, proses dia membunuh, proses dia menipu, proses dia memperkosa dan lain-lain, nggak ada. Tidak disuruh menampakkan. Lagi-lagi iblis menipu kaum muslimin. Justru jalan cerita kemaksiatannya itu, pembunuhan itu yang dipertontonkan. Apa istilahnya? Rekonstruksi, ya. Direka ulang, ya. Ini terdakwa, ini saksi, dan seterusnya. Ya. Siapa yang membisikkan? Siapa lagi kalau bukan iblis? Karena iblis selalu seperti itu, dijungkir balikkan, tidak mau sesuai dengan syariat. Dan jika syariat Islam ini diterapkan, insya Allah berujung dengan kebaikan. Sekarang berujung dengan keburukan. Cara bunuhnya seperti ini, cara racunnya seperti ini. Itu para penjahat atau calon penjahat kan nonton, oh gitu caranya ya, oh bagus juga, dipraktekin. Ya. Nah, itulah keburukan. Ini berawal dari keterbukaan. Nggak ada. Berapa banyak keterbukaan itu berakibat keburukan. Di Saudi, ya, tahu-tahu penggal leher. Nggak perlu tahu apa sih apa kasusnya, ya, nggak perlu tahu. Dan sederhana sekali. Insya Allah ada masjid Kisos itu kan, yang di pinggir jalan itu. Di videonya kan nonton dari bus itu, di videoin dari bus. Artinya memang sederhana sekali. Disuruh berlutut, penggal kepalanya. Oh, nggak perlu tahu, nggak perlu ditulis. Ini kasusnya ini kasusnya ini, nggak perlu. Ya, husnudzon kepada pemerintah lebih baik daripada suudzon. Dan akibatnya walillahillah. Daripada kita rame, waduh begini begitu kasusnya, dan kita menikmati. Ini kan gibah, ya, hype itu. Kita nikmati dengan nonton beritanya, jalan ceritanya seperti ini, kita ngikutin terus. Ya. Kadang sudah divonis mati, ya, nggak dibunuh-bunuh, ya. Padahal udah 2 tahun, 3 tahun masih hidup aja. Padahal udah divonis mati. Banyak sampai beberapa tahun baru dibunuh. Ya. Kemudian siapa yang harus menunggu? Makmum menunggu imam, apa imam menunggu makmum? Jawabnya makmum menunggu imam. Ya. Banyak dari kita terlalu memuliakan jamaah. Tengok kiri kanan, masih ada yang sholat sunnah. Ya. Tengok kiri kanan, masih ada sholat sunnah. Nggak komat-komat. Padahal imam sudah siap dari tadi. Bagaimana kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nggak komat-komat? Ada terus kan orang sholat sunat, ya. Nggak ada sunat seperti itu, ya. Jadi imam siap, komat. Nggak peduli jamaah masih puluhan yang pada sholat sunnah, batalkan, kecuali tinggal beberapa
detik lagi salam, teruskan boleh. Kalau baru 1 rakaat, batalkan. Tidak boleh kita melakukan ibadah sunnah sementara yang wajib menjadi terbengkalai, kurang sempurna. Kan sempurna itu ikut takbiratul ihram bersama imam. Ya. Dan sekali lagi, para muadzin itu lihat imam siap qomat, nggak siap ya jangan qomat dulu. Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah itu ketika mau qomat selalu minta izin kepada Nabi, sudah siap ya Rasul, gitu. Tidak melihat jamaah. Nah sekarang lebih buruk lagi, melihat jam lebih berkuasa daripada imam, gitu ya. Imam sudah siap dari tadi tapi belum ada suara, nanti ini lebih buruk lagi daripada yang kemarin-kemarin, ya kan? Dia ada sunnah yang baru kan, jadi bid'ah. Sunnah kan pasti lama di zaman Nabi, ya. Maka jangan. Orang bilang kan ada manfaatnya, begitu datang ke masjid lihat jam, hitung mundur, oh kurang 1 menit lagi, ya nggak usah sholat sunnah. Kalau nggak begitu kan dia nggak tahu, justru salah. Nggak usah melihat jam, begitu belum qomat sholat sunnah, belum lama sholat sunnah qomat, batalkan. Sudah dapat pahala belum? Sudah. Kan kaidahnya ketika kita sudah bertekad bulat melakukan sebuah kebaikan ibadah kok batal, maka sudah dapat pahala. Itu keuntungannya banyak ketika kita mengamalkan sunnah. Kalau tidak kan kita jadi kehilangan keutamaan yang banyak, kehilangan pahala yang banyak, ya. Satu lagi tentang Ahlul Bait, ya, tentang Sahibul Bait. Insyaallah antum tahu siapa disuruh memuliakan siapa. Tamu memuliakan tuan rumah, apa tuan rumah memuliakan menghormati tamu dalam hadis, ya. Fal yukrim dayfahu. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan, hormati tamu. Sekarang ada acara di mana tamu disuruh menghormati tuan rumah. Apa misalnya akad nikah, ya. Para tamu, para hadirin mohon berdiri, ya. Karena kedua mempelai, ini kan tuan rumah, kedua mempelai, ya. Kedua mempelai hadir. Ini terbalik. Justru di zaman Nabi dan para sahabat sering sekali mempelai meladeni tamu, banyak sekali. Ini sekarang dibikin dibikin seolah mempelai itu harus dimuliakan. Tidak ada sunnah seperti itu. Yang dimuliakan itu tamu, ya. Tamu udah datang dari tadi, makanan udah siap, ya. Belum boleh makan, ya. Lu pada ngeliatin aja itu makanan, ya. Padahal datang untuk apa? Untuk makan. Itu gara-gara mempelainya belum keluar. Itu buruk sekali. Kalau sudah sesuai dengan jam undangan, datang, makanan sudah siap, makan. Dan dalam undangan ini tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh, ya. Ini tamu VIP, ini VVIP, ini VVIP, ya, nggak boleh, ya. Semua, misalnya saya undang antum, di samping saya undang antum, saya juga undang Pak Camat atau Pak Wali Kota misalnya. Maka antum dengan Wali Kota, dengan Camat punya hak yang sama.
Maka saya tidak boleh mengistimewakan wali kota misalnya, camat atau siapa, orang kaya, nggak boleh, karena sama-sama diundang. Kalau mau bedakan waktunya, ya bedakan harinya. Kalau harinya sama, tidak boleh. Ya. Jadi nanti antum kalau diundang ada tulisan VIP di situ atau VVIP, antum duduk di situ, nggak masalah. Sama-sama undang. Ya. Wallahu. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.